Selamat malam, Pak dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hans Farel Muhammad dengan NIM 24311501004. Perkenalkan, nama saya Damas Sultan Sitaputra dengan NIM 243111594. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Novembrian dari kelompok 5 dengan NIM 24311500099. Kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Mikro akan memaparkan presentasi yang berjudul Supply and Demand Together. Pertama, apa itu supply? Supply adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Konsep supply penting karena menggambarkan keputusan produsen dalam mengatur produksi berdasarkan peluang, keuntungan, dan kondisi pasar. Kutipan bukunya yaitu yang berjudul The Quantity Supplied of Any Good of Service is the amount that sellers are willing and able to sell. Supply tidak hanya bergantung pada kemampuan produsen memproduksi barang, tetapi juga pada kemauan mereka untuk menjualnya pada harga tertentu. Semakin besar potensi keuntungan, semakin besar pula motivasi produsen untuk menambah jumlah yang ditawarkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pedagang jus membuat lebih banyak jus mangga ketika harga jus sedang tinggi, karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada hukum supply. Hukum supply menyatakan bahwa ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan meningkat selama faktor lain tetap sama. Kutipan bukunya yaitu When the price of a good rises, the quantity supplied of the good also rises. Produsen akan menambah produksi ketika harga naik karena mereka mendapatkan keuntungan lebih dari setiap unit barang yang dijual. Sebaliknya, saat harga turun, mereka mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan positif ini membuat kurva supply cenderung miring ke atas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika harga stroberi naik saat liburan, petani memanen lebih banyak untuk memanfaatkan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada supply schedule and supply curve. Supply schedule adalah tabel yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Sementara supply kurva adalah grafik yang menggambarkan hubungan tersebut. Dengan melihat supply schedule, kita bisa melihat bagaimana perilaku produsen berubah ketika harga berubah. Supply kurva memvisualisasikan pola tersebut sehingga lebih mudah dipahami. Kurva yang naik menunjukkan bahwa produsen merespon kenaikan harga dengan menambah produksi. Contoh singkatnya yaitu toko roti memutuskan membuat 50 roti pada harga 5.000, tetapi membuat 80 roti ketika harga naik menjadi 6.000. Selanjutnya ada market supply. Market supply adalah total jumlah barang yang ditawarkan oleh semua produsen dalam pasar pada tingkat harga tertentu. Untuk mendapatkan market supply dari setiap produsen dijumlahkan secara horizontal. Artinya di harga yang sama kita jumlahkan seluruh produksi. Ini menunjukkan gambaran keseluruhan ketersediaan barang di pasar. Contoh singkatnya, jika 3 pedagang bakso masing-masing menawarkan 40, 30, dan 20 mangkok pada harga 12.000, maka suplai pasarnya sama dengan 90 mangkok. Kemudian ada faktor yang menggeser supply. Kurva supply bisa menggeser apabila ada perubahan faktor lain harga barang itu sendiri. Faktornya ada harga input, ada teknologi, ada ekspektasi, dan jumlah penjual. Contohnya itu harga daging ayam turun. Jadinya penjual ayam geprek bisa membuat lebih banyak porsi, akhirnya pun supply bisa naik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 5 yang berjudul Increase and Decrease in Supply, yaitu perubahan supply digambarkan melalui pergeseran kurva. Yang pertama ada increase in supply atau kurva bergeser ke kanan, yaitu terjadi ketika produsen menawarkan lebih banyak barang pada harga yang sama. Yang kedua decrease in supply atau kurva bergeser ke kiri, yaitu terjadi ketika jumlah yang ditawarkan turun meskipun harga tidak berubah. Contohnya yaitu cuaca buruk yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut, menjadi suplainya ikannya turun dan menjadi kurvanya bergeser ke kiri.
Selanjutnya, supply and demand together, yaitu supply dan demand bersama menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Kurva demand menunjukkan keinginan dan kemampuan pembeli, sementara kurva supply menunjukkan keinginan dan kemampuan produsen. Titik pertemuan keduanya menentukan kondisi pasar secara keseluruhan. Contohnya yaitu saat musim mangga, supply menjadi banyak, demand-nya tetap, dan harganya menjadi turun. Selanjutnya, equilibrium. Equilibrium terjadi ketika jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Pada titik ini, harga titik memiliki kecenderungan untuk berubah. Ini adalah harga ideal di mana pembeli dan penjual saling setuju. Jika kondisi permintaan atau penawaran berubah, titik equilibrium akan berubah. Contohnya, harga nasi goreng stabil di harga 15.000 karena jumlah yang dijual dan dibeli itu cocok. Selanjutnya, surplus. Surplus terjadi ketika harga terlalu tinggi sehingga jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Produsen menawarkan terlalu banyak barang, namun pembeli tidak ingin membeli semuanya. Untuk menghabiskan stok, produsen akan menurunkan harga. Contohnya yaitu toko kue menaikkan harga brownies menjadi terlalu tinggi karena banyak barang yang tidak terjual yang akan menjadi surplus. Terakhir yaitu ada shortage. Shortage terjadi ketika harga terlalu rendah sehingga jumlah yang diminta lebih banyak daripada supply. Kekurangan barang menyebabkan pembeli berebut stok. Kondisi ini biasanya menyebabkan harga naik kembali mendekati equilibrium. Contohnya, minyak goreng dijual murah, jadi cepat habis. Pembeli antri panjang yang jadi shortage. Saya akan bantukan di bagian market adjustment. Pasar memiliki mekanisme alami untuk kembali ke keseimbangan. Jika surplus terjadi, harga turun. Jika shortage terjadi, harga naik. Proses ini berlangsung hingga supply dan demand kembali seimbang. Contoh singkatnya, harga telur turun karena stok berlebih, sehingga pembeli membeli lebih banyak dan harga kembali normal. Selanjutnya ada 3 langkah analisis perubahan pasar. Untuk menganalisis bagaimana suatu peristiwa mempengaruhi pasar digunakan 3 langkah sederhana. 1. Tentukan apakah kejadian mempengaruhi demand atau supply. 2. Tentukan arah pergeseran kanan atau kiri. Yang ketiga, analisis hasilnya pada harga dan jumlah. Contoh, jika bensin naik, biaya transportasi akan naik sehingga supply jasa transportasi turun dan harga naik dan jumlah perjualan pun turun. Dan selanjutnya ada contoh perubahan harga input. Harga bahan baku berubah, supply pun akan berubah. Jika harga input turun, produsen bisa memproduksi lebih banyak, biaya lebih rendah, dan supply meningkat. Hal ini menurunkan harga keseimbangan dan meningkatkan jumlah barang yang dijual. Contoh singkatnya, harga gula turun, biaya membuat es krim lebih rendah, sehingga produsen membuat lebih banyak dan harga es krim turun. Yang terakhir ada kesimpulan. Supply adalah jumlah barang yang siap ditawarkan produsen pada berbagai harga. Saat harga naik, produsen cenderung menawarkan lebih banyak. Faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan jumlah penjual dapat menggeser supply. Supply and demand bersama menentukan harga keseimbangan. Jika harga terlalu tinggi, terjadi surplus. Jika terlalu rendah, terjadi shortage. Dan pasar akan menyesuaikan kembali secara sederhana. Konsep supply membantu kita memahami bagaimana harga dan jumlah barang di pasar berubah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.